Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 22 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan bagi masing-masing kami untuk sungguh-sungguh setia, sebab Yesus tidak lama lagi akan datang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayoy. Silakan Ibu Nia. Terima kasih. Renungan kita pada pagi ini yang berjudul Kata-kata Persetujuan. Ayat inti terdapat di dalam Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semua orang yang telah dilahirkan ke dalam keluarga surga, dalam pengertian khusus menjadi saudara-saudara Tuhan kita, kasih Kristus menyatu padukan anggota-anggota keluarganya, dan di mana saja kasih itu ditunjukkan, disitulah hubungan ilahi dinyatakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Mereka yang dipuji oleh Kristus pada masa penghukuman mungkin telah mengetahui sedikit saja tentang teologi, tetapi mereka telah menaruh prinsip-prinsip ini dalam hati. Oleh pengaruh Roh Ilahi, mereka telah menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling mereka, di antara orang kafir, sekalipun terdapatlah orang-orang yang menaruh roh keramat tamahan ini. Sebelum mereka mendengar firman hidup itu, mereka telah bersahabat dengan para misionaris, malah melayani mereka, biarpun membahayakan hidup mereka sendiri. Di antara orang kafir, terdapatlah orang-orang yang menyembah Allah, dengan tidak mengetahuinya, mereka yang kepadanya terang itu tidak pernah disampaikan dengan perantaraan manusia. Namun mereka tidak akan binasa, meskipun tidak mengetahui akan hukum Allah yang tertulis, mereka telah mendengar suaranya berbicara kepada mereka dalam alam, dan telah melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum. Perbuatan mereka membuktikan bahwa Roh Kudus telah menjamah hati mereka, dan mereka dikenal sebagai anak-anak Allah. Alangkah heran dan senang orang-orang yang hina di antara bangsa-bangsa dan di antara orang kafir, bila mereka akan mendengar dari bibir Juru Selamat, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Alangkah senangnya hati kasih yang tidak terbatas bila para pengikutnya memandang dengan keheranan dan kegembiraan pada perkataan persetujuannya. Tetapi kasih Kristus bukannya dibatasi pada suatu golongan saja, Ia menyamakan dirinya dengan setiap anak manusia, supaya kita boleh menjadi anggota-anggota keluarga surga. Ia menjadi anggota keluarga dunia, ialah anak manusia, dan dengan demikian menjadi saudara bagi anak laki-laki dan anak perempuan Adam. Para pengikutnya jangan hendaknya merasa diri terpisah dari dunia yang akan binasa di sekeliling mereka. Mereka menjadi sebagian dari umat manusia, dari segenap lapisan masyarakat, dan surga memandang kepada mereka sebagai saudara-saudara bagi orang berdosa dan juga bagi orang saleh. Orang-orang yang sudah jatuh, yang bersalah, dan yang berdosa dirangkul oleh kasih Kristus dan setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan untuk mengangkat suatu jiwa yang sudah jatuh. Setiap perbuatan kemurahan diterima sebagaimana dilakukan kepadanya. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 275 dan 276. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah hubungannya antara kata-kata persetujuan dari Yesus dengan pelayanan Kristus di dalam bilik yang maha suci?
Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku ketiga halaman 192 paragraf 3 yang berbunyi, "Kami melihat melampaui waktu, kami memandang kepada keabadian, kami mencoba untuk hidup sedemikian rupa sehingga Kristus dapat berkata, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.' Marilah kita hidup masing-masing kita dalam cara itu. Kita mungkin membuat kesalahan, kita mungkin salah, tetapi Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesalahan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ada harapan bagi kita, kita adalah tawanan pengharapan." Pengantara kita adalah Yesus Kristus, dan kita perlu hidup sebagaimana Yesus hidup, selagi Dia melayani di dalam bilik yang maha suci. Sebab dalam menghidupkan kehidupan Yesus, kita mungkin berbuat salah. Namun ingat, kita mempunyai seorang pengantara yang adil. Karenanya, datanglah kepada Yesus. Dialah pengharapan kita. Kemudian, Nyonya White melanjutkan dalam Temperance halaman 117 paragraf 3 yang berkata, "Seorang yang dilemahkan dan bahkan direndahkan oleh kesenangan yang penuh dosa bisa menjadi anak Allah. Ada dalam kuasanya untuk terus-menerus berbuat baik kepada orang lain dan membantu mereka mengatasi godaan. Dan dengan melakukan itu, dia akan menuai keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia boleh menjadi cahaya dan bersinar terang di dunia dan akhirnya mendengar ucapan berkat, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.'" Kita penuh dosa, namun dapat menjadi anak Allah, dan mereka yang menjadi anak-anak Allah akan hidup terus-menerus menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya menjadi anak Allah dan hidup menjadi berkat bagi sesama? Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Untuk dapat berbuat baik bagi sesama, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Bagaimana caranya Yesus tinggal dalam kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang Dia sudah curahkan pada hari Pentakosta. Itulah kuasa yang Yesus janjikan. Melalui kuasa itulah kita juga menjadi anak-anak Allah. Perhatikan pernyataan renungan pagi hari ini agar kita melihat betapa pentingnya memiliki kuasa Yesus itu lebih dari apapun. Pulang ke rumah halaman 314 paragraf 2, Nyonya White menyatakan, "Mereka yang dipuji oleh Kristus pada masa penghukuman mungkin telah mengetahui sedikit saja tentang teologi, tetapi mereka telah menaruh prinsip-prinsip ini dalam hati. Oleh pengaruh Roh Ilahi, mereka telah menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling mereka." Dalam tulisan aslinya, khususnya yang ditandai kuning, Nyonya White menyatakan, mereka yang Kristus puji dalam masa penghakiman mungkin mengetahui sedikit teologi, tetapi mereka telah menghargai prinsip-prinsipnya. Prinsipnya siapa? Prinsipnya Yesus, yaitu dengan hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Bagaimana menghidupkan prinsip Yesus dan menjadi berkat bagi sesama? Dengan menerima Kristus tinggal dalam kita dan kita dalam Yesus. Inilah satu-satunya cara kita bisa berbuah. Jadi, bukan teologi yang membuat kita jadi berkat, tetapi memiliki Kristus dalam hidup kita. Sebab Dialah yang menjadikan kita berkat bagi sesama. Roh Nubuat berkata, in Heavenly Places, halaman 289, paragraf 4, yang berbunyi, "Setiap jiwa yang memiliki Roh Kristus akan mengerjakan pekerjaan Kristus." Apakah pekerjaan Kristus yang bisa menjadi bagian kita? Yaitu menjadi berkat bagi sesama.
Dan hanya satu cara untuk dapat menghidupkan pekerjaan Kristus ini, yaitu dengan menerima atau memiliki Roh Kristus. Sebab melalui kehadiran Roh-Nya, Yesus tinggal dalam hidup kita. Perhatikan pernyataan berikut ini tentang Roh Kristus dan Roh Kudus. Yang pertama dari Our High Calling, halaman 279, paragraf 6, yang berkata, melalui perwujudan Roh Kristus dalam perkataan dan tindakan kita, itulah dunia mengambil pengetahuan tentang kita, bahwa kita telah bersama Yesus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian dalam Pulang ke Rumah, halaman 314, paragraf 2, perbuatan mereka membuktikan bahwa Roh Kudus telah menjamah hati mereka dan mereka dikenal sebagai anak-anak Allah. Dengan memiliki Roh Kristus, dunia tahu kita bersama Yesus dan kita adalah anak-anak Allah. Dan renungan hari ini menyatakan bahwa jamahan Roh Kudus dalam hati kita membuat kita dikenal sebagai anak-anak Allah. Nah, ada berapakah roh yang membuat kita menjadi anak-anak Allah? Ada satu atau ada dua? Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, kita baca dalam Manuskrip Releases Volume 8, halaman 183, paragraf 2. Dengan pertobatan dan iman dalam Yesus Kristus, kita dapat menerima Roh Kristus yang dinyatakan di sini, dan kemudian kita dapat disebut anak-anak Allah dan bukan anak-anak si jahat. Semakin jelas roh siapa yang menjadikan kita anak-anak Allah, yaitu Roh-Nya Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 15 yang berbunyi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang menjadikan kita anak Allah adalah roh yang mempunyai seruan, ya Aba, ya Bapa. Roh siapakah yang mempunyai seruan seperti itu? Masih dalam tulisan Paulus, Galatia 4 ayat 6, berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang mempunyai seruan, ya Aba, ya Bapa adalah roh anak Allah, Roh Kristus. Roh inilah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sebab memang hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi, hanya satu roh yang menjadikan kita anak Allah, yaitu Roh Kristus. Apakah Roh Kristus adalah roh yang kudus? Sudah pasti. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam Manuskrip Releases, volume 14, halaman 84, paragraf 3. Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Oleh Roh Kristus inilah kita dapat melakukan segala perbuatan baik. Kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, dan pada akhirnya kita menerima kata-kata persetujuan. Radiant Religion halaman 345 paragraf 3 menyatakan, sebagai upah mereka, para gembala bawahan yang setia akan mendengar dari gembala kepala, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dia kemudian akan menempatkan mahkota kemuliaan di atas kepala mereka dan meminta mereka masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, dalam masa penghakiman ini, selain kita datang kepada Yesus, menilik hati, mengaku dosa, dan bertobat sungguh-sungguh, kita juga oleh iman menerima Kristus dalam hati kita, agar kita berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, dan buah-buah itu adalah wujud dari hadirnya, tinggalnya Kristus dalam hidup kita oleh iman. Dan pada akhirnya kita menerima kata-kata persetujuan dari Kristus, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya, nasihat penting bagi kami agar hidup kami selaras dengan kehidupan Kristus, dengan buah-buah dari Kristus. Dan itu hanya dengan menerima Dia dalam hidup ini, melalui kehadiran Roh-Nya. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.